Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali saya Diarana Tanzil Ibrahim hadir menjumpai Anda di program Ngopi 45. Dan kali ini saya bersama dengan rekan saya. Apa kabar ya Rizky? Alhamdulillah baik. Apa kabar Adiaranda? Baik juga. Baik ya, selalu baik insya Allah ya. Yeah. Baik pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai olahraga bisa dari gaya hidup, kesehatan, dan prestasi. Ada banyak cara untuk menilai prestasi, antara lain dengan melihat perolehan medali di kejuaraan, menjadi tuan rumah acara olahraga besar, angka partisipasi yang aktif dan konsisten di acara olahraga tingkat dunia, dan Palembang akan menjadi bagian dari Asian Games 2018. Dan bagaimana sebenarnya prestasi olahraga kita khusus di Palembang dan bagaimana ke depannya. Dan jika kita telah mempunyainya, kita akan membahas bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dengan Bapak Zazuli, dan juga bersama dengan pengamat olahraga Pak Kurnati Abdullah. Halo Bapak. Apa kabar? Apa kabar? Baik, malam. Baik ya. Ini adalah dua narasumber yang sudah pakar yang di Ya, olahraga. benar ya. sekali ya. Insya Allah. Baik semua ya Pak ya. Tampaknya Pak Kurnati semakin hari semakin sehat dengan dunia olahraganya. Masih menggeluti? Saya mengikuti pemberitaan sekarang lebih banyak sebagai pengamat gitu kan. Karena tidak terjun langsung lagi di olahraga. Kalau dulu saya kan wartawan olahraga. Sekian puluh tahun hampir. Dan saat ini fokus untuk mengamati saja ya Pak ya. Pengamat olahraga ya, baik. Nah, kalaupun menulis mesti hati-hati sekarang. Kenapa? Karena kita kalau ngeritik memang harus konstruktif, itu yang paling penting. Jangan asal kritik gitu. Iya. Iya, benar Kalaupun sekali. kita ngeritik harus memberikan solusi gitu kan. Oke, kritik harus ada solusi. Benar, Betul jangan sekali. hanya mengkritik ya. Iya, betul. Dan sekarang juga kita kedatangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dengan Bapak Zazuli. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, baik terus tentunya. Tentu Tentu pastinya. pasti ya. Tentu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang agak berat ini beban kata-kata pemudanya ya Pak. Iya. Gitu untuk terus muda artinya. Benar. Oke. Nah, mengawali perbincangan kita, saya ke Pak Ahmad Zazuli terlebih dahulu Pak. Ini untuk prestasi olahraga di Kota Palembang seperti apa sebenarnya di tahun 2016 kemarin? Kemudian dibandingkan dengan 2015, apakah ada penurunan? Kemudian untuk 2017 ini seperti apa pandangannya Pak? Ya, kalau kita bicara masalah olahraga di Kota Palembang, tentunya kita ada istilah itu ada tolok ukurnya ya. Bagaimana prestasi Kota Palembang dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi. Karena kalau kita di kota, kabupaten, tolok ukurnya itu ada di Pekan Olahraga Provinsi. Nah, ini sekarang kita belum bisa mengukur karena Pekan Olahraga Provinsi rencananya baru akan diselenggarakan bulan Oktober kalau salah atau bulan November. Ya. Untuk yang 2017. Yang jelas untuk mempersiapkan itu memperoleh prestasi terbaik, ya tentu dalam hal ini sebenarnya secara spesifik itu bukan wewenang kita di Dinas Pemuda Olahraga, tapi itu lebih ke peran dari pengurus cabang olahraga yang di bawah di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Karena kalau kita di Dinas Kepemudaan Olahraga ini sebenarnya fokus kita itu lebih ke bagaimana olahraga itu memasyarakat. Jadi kalau bisa setiap masyarakat itu gemar berolahraga. Nah, itu sebenarnya misi utama dari apa itu. Nah, dengan adanya kegemaran berolahraga ini diharapkan itu akan muncul bibit-bibit atlet yang bisa kita tonjolkan. Dan ini dari berbagai cabang olahraga tentunya. Tinggal bagaimana bibit yang kami hasilkan dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, baik itu kompetisi tingkat apa itu pelajar gitu kan. Ini nanti akan diasah oleh pengurus cabang yang bertanggung jawab secara langsung tentang prestasi olahraga di Kota Palembang. Jadi kita kalau bicara prestasi olahraga ini kita tidak berani apa itu istilahnya berbicara di domain yang lain gitu. Karena kami kan tugas kami bagaimana kami memfasilitasi untuk kegiatan berolahraga di Kota Palembang. Misalnya masyarakat kekurangan sarana prasarana olahraga itu kita coba untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada di kita. Artinya Dinas Pemuda dan Olahraga Palembang ini lebih kepada tim support, kemudian penyedia fasilitas infrastrukturnya seperti itu ya Pak ya? Baik, kita bertanya dengan Bapak Kurnati Abdullah, untuk melihat prestasi olahraga di negara kita sendiri itu bagaimana Pak untuk tahun ini? Kita lihat hasil terakhir SEA Games. SEA Games, betul. Targetnya peringkat 2 kalau tidak salah, tapi terakhir jadi 5 kan. Banyak yang gagal kelihatannya kan, banyak yang gagal. Meleset dari prediksi. Meleset dari prediksi. Ya karena kalau menurut saya SEA Games itu terlalu dekat 2 tahun sekali itu. Itu kan persiapan atlet, persiapan dana kan ruwet apa gitu kelihatannya itu kan.
Lalu lebih efektifnya harusnya per berapa kali Pak? Kalau 4 tahun biasa. 4 tahun sekali. Asian Games kan 4 Seperti tahun. Asian Games, Iya, oke. 4 tahun. Oke. Kita juga PON 4 tahun gitu kan. Nah, kalau yang 1 tahun sekali itu kan kejurnas. Iya, kejuaraan nasional. Nah, di situ kejurnas itu per cabur itu biasanya tuh. Kalau Sumsel sendiri sebenarnya kalau saya nilai Sumselnya hebat. Artian? Artinya hebat itu kita sukses dalam menyelenggarakan berbagai event. Mulai dari nasional, internasional. Tapi suksesnya itu sukses penyelenggaraan. Sukses penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Hebat kita, orang hebat dalam Betul, penyelenggaraan. betul. Benar-benar artinya sudah berpengalaman gitu kan. Iya. Nah, tapi ada satu yang harus sukses lagi, sukses prestasi mestinya kan. Mesti diiringi dengan pembinaan atlet kita. Bagaimana peran atlet kita Sumsel ini sampai ke tingkat nasional. Nah, itu perlu. Memang dalam pembinaan prestasi itu ada di masing-masing cabur kan. Umpama voli di PBPSI, catur di Percasi, bulu tangkis di PBSI masing-masing. Tapi mereka sendiri, karena saya ngalami pernah ngurus Pengda Pemprov, dana juga susah, sponsor juga susah. Kalau untuk tingkat Sumsel. Nah justru kalau penyelenggaraan yang sifatnya internasional itu kan langsung ke gubernur. Iya. Nah tapi sekarang juga jadi masalah. Prestasi olahraga Sumsel ini sendiri, kalau dari data yang saya yang punya, Iya. itu merosot. Merosot. Artinya yang dilihat kemerosotan dalam PON artinya, olahraga Iya, nasional. kita lihat saja PON. Ya. Kita tidak usah jauh-jauh, mulai penyelenggaraan PON di Sumsel. Iya. Tahun 2004, itu kita masuk peringkat 5. Itu sepanjang sejarah PON yang sudah 20 kali ini, itu yang paling tinggi prestasinya 2004. Untuk Sumsel peringkat kelima. Karena kita berhasil mengumpulkan 30 medali emas, 41 perak, 40 perunggu. Nah kemudian setelah itu PON di Kaltim 2008 kita masuk peringkat 14. Oke. Medali emasnya cuma 12, dari 30 turun 12 ya. Wow, lebih dari setengah. Nah, kemudian PON di Pekanbaru 2012 itu turun lagi peringkat 13. Medalinya turun lagi jadi 10. Nah, terakhir PON di Bandung, PON 19 2016 peringkat 21. 21. Medali emasnya 8. Hanya Hanya 8. 8 dari 30 ya. Dari 30 awal 30 di Awal 2004. 30 Dari 30. Dari 30 ke Nah, artinya itu kan ini 21 ini kan berapa provinsi kita? 30. Kita ada 34. Nah. Iya, 34 provinsi. Nah, jadi sudah jauh merosot. Nah, saya dulu beranggapan dalam peraturan KONI itu kan gubernur tidak boleh jadi ketua umum KONI itu kan dalam undang-undang keolahragaan itu kan. Nah, tapi rakyat menghendaki ketua umum KONI itu Pak Gubernur. Iya. Dengan harapan artinya segala akses itu mudah. Nah, mulai 2016 sampai 2020 ini Pak Alek terpilih jadi ketua umum KONI. Nah, barangkali di sinilah harapan masyarakat ini besar sekali agar Sumsel ini bisa ikut berprestasi, jangan cuma penyelenggaraan aja yang sukses tuh kan. Betul. Karena penyelenggaraan itu kan habis ke duit artinya. Cara anunya penyelenggaraan biaya. Artinya tuh nah, sekarang yang ketiga itu mesti ada pemberdayaan ekonomi penyelenggaraan itu. Artinya rakyat menikmati gitu. Di mana souvenir kemudian rakyat Dari ekonomi para UKM, wisata berkembang kan. Nah, itu kita harapkan dengan Asian Games ini nanti kan. Asian Games nanti artinya Palembang ini memang jadi jadi fokus. Iya. Nah, itulah kesiapan dari Palembang juga nanti yang paling utama kan. Oke. Itu kita harapkan kan. Baik. Jadi di situ kita harap sukses semua itu, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses pemberdayaan ekonomi. Benar. Semuanya sukses ya yang jelas Sukses ya. semuanya. Itu harapan rakyat itu. Rakyat Harapan. sangat berharap, ekspektasinya tinggi gitu. Ya, baik. Kita kembali lagi ke Pak Zazuli untuk program nih Pak, membangun prestasi olahraga di Kota Palembang sendiri bagaimana nih Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah apa yang harus dilakukan Iya. untuk menghasilkan bibit-bibit olahraga, tentunya kita harus fondasinya terlebih dahulu. Jadi inti pertama itu Iya. bahwa masyarakat Palembang itu harus gemar berolahraga dulu. Harus gemar. Harus gemar. Kalau untuk saat ini apakah sebenarnya sudah gemar atau sedang-sedang saja atau belum gemar? Ini kita belum bisa lihat tolak ukurnya. Yang jelas intinya dalam penyelenggaraan pertandingan itu seharusnya kalau penonton itu dengan sendirinya antusias untuk menonton. Minimal kalaupun mereka belum
untuk bisa berpartisipasi secara aktif sebagai pemain, minimal antusias mereka untuk menonton. Oke. Nah, karena kalau tingkat antusias penonton ini akan berpengaruh juga terhadap apa tuh? Ya katakanlah untuk dari sisi penganggaran. Karena akan sangat mudah kita apa tuh mendapatkan pembiayaan, entah itu dari APBD, entah itu dari apa tuh sponsor yang lain. Itu kalau tingkat antusias masyarakat untuk berolahraga itu tinggi. Mau orang jadi sponsor. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan seperti itu juga. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu antusias untuk menyaksikan pertandingan olahraga? Nah, tentunya dari sisi atlet itu sendiri dia harus menampilkan permainan yang bagus, Iya, yang bikin kita gregetan gitu ya Pak ya. Nah, jadi istilahnya ada semacam apa tuh rantai yang harus kita ya kan? Bahwa ini semuanya satu mempengaruhi yang lain. Jadi semuanya harus kita bangun. Antusias masyarakat, atletnya sendiri. Itu harus apa tuh? Jadi intinya kalau kita sudah gemar berolahraga, dengan sendirinya antusias masyarakat untuk menyaksikan pertandingan olahraga itu nanti akan tinggi. Nah, dari antusias dan tinggi ini, dari beberapa banyak nanti event yang kita apa tuh selenggarakan untuk tingkat junior tentunya, itu nantinya pengamat olahraga, katakan pengamat cabang olahraga, itu bisa melihat ada nggak bibit yang bisa diasah, ada nggak apa tuh istilah itu permata yang bisa digosok sehingga mengkilat. Nah, jadi peran kita di Dinas Kepemudaan Olahraga itu lebih ke bagaimana kita mengangkat mutiara-mutiara terpendam ini. Tapi barangkali peranan pers penting juga itu. Dari segi pemberitaan gitu kan. Sekarang Bapak lihat pemberitaan media-media, berita apa yang ada? Ya, banyak politik. Dunia ya, sepak bola dunia. Kalau sepak bola kampung enggak ada, Pak. Nah, mungkin ini kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tantangan saja. Seru sekali ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita pemirsa. Tentunya Anda jangan kemana-mana. Anda nanti bisa telepon di 07113646666 atau di 07113641111. Anda boleh nanti menanyakan seperti apa perkembangan dunia olahraga kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan juga pengamat olahraga kita itu Bapak Kurnati Abdullah. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Kami telah beriklan di Sriwijaya TV, running test iklan Jitu dengan harga yang murah. Jangan ragukan, beriklan di Sriwijaya TV. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. kami
telah beriklan di Sriwijaya TV Running Test Iklan jitu dengan harga yang murah. Jangan ragukan Beriklan di Sriwijaya TV. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45. Kita masih membahas mengenai seperti apa prestasi olahraga di Kota Palembang. Dan Anda bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Saat ini kita masih bersama dengan dua narasumber kita yaitu Ki ya. Dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang itu Bapak Ahmad Zazuli dan juga pengamat olahraga Indonesia itu Bapak Kurnati Abdullah. Tadi kita sudah mengetahui seperti apa program di untuk Kota membangun Palembang. prestasi di olahraga. Tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh Bapak Zazuli itu tentang gemar olahraga dulu nih dari masyarakatnya. Yang selanjutnya Bapak? Ya, selanjutnya kalau tahapan ke depan setelah kita istilahnya olahraga ini menjadi budaya, nah tentunya di sini baru kita akan bicara masalah prestasi. Ya, prestasi itu kalau memang masyarakat itu semuanya olahraga itu sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat, tentunya ya secara otomatis kadang ini kan pasti akan lahir apa tuh bibit-bibit dari kegiatan gemar berolahraga ini. Nah, tinggal sekarang ini kan bagaimana pengurus cabang olahraga itu bisa istilah itu membina bibit-bibit yang lahir dari kegiatan gemar berolahraga ini. Baik, Ya, kalau kita lihat aja misalnya seperti di apa tuh di Brazil, di Argentina, Ada junior. sepak bola itu kan kadang itu lahirnya dari jalan-jalan gitu Dari kan. jam betul. Iya. Nah, karena memang masyarakat sudah menjadikan bola itu sebagai bagian dari bagian kehidupan mereka. sehari-hari. Malahan itu agama kedua kalau istilahnya kalau di Brazil itu kan bola kan. Bapak. Sehingga sangat wajar. Iya, baik. Kita ada penelpon Bapak, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Malam, Selamat malam dengan Bapak Rusdi di Banyuasin. Pak Kadispora. Baik, silakan Bapak ingin bertanya. Ya, untuk Pak Kadispora. Ya. Silakan Pak. Sebenarnya pembinaan Banyuasin, sepak olahraga di Banyuasin ini, di Sumatera Selatan. Banyuasin. Oke, terputus. Terputus ya. Padahal baru saja tersambung ya. Oke. Bisa juga jawabnya Banyuasin tadi Banyuasin. Ini Banyuasin ya, Rana Iya, Banyuasin ya. Banyuasin. Mungkin mau sedikit contek-contek Ya, seperti apa program bagaimana di Palembang ya, Pak? Belajar Banyuasin dia. ya. Oke, melanjutkan tadi menurut dari Pak Zazuli, Pak Kurnatia bahwa gemar olahraga ini harus ditingkatkan dulu untuk meningkatkan pembinaan dan juga olahraga di Kota Palembang. Setuju nggak? Setuju. Cuman sudah berapa puluh tahun kita nih ya. Kalau tidak salah mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga itu program yang sudah berapa puluh tahun sebenarnya kan. Tapi sampai saat ini? ini baru berdiri ini Dinas karena Pemuda Dispora baru, Olahraga. iya. Baru. Nah, programnya itu kan dulu ada di Kanwildikbud itu sebenarnya kan sudah selesai. Cuman sekarang lebih menjurus barangkali kan. Cuman kini Dispora ini ada membawahi popsi apa nih itu ya, olahraga pelajar. Iya. Olahraga pelajar. Ya, sampai ke Olahraga pelajar. mahasiswa ada. Kalau ada kita sampai SMA. Sampai Sampai SMA. tingkat Kalau SMA. untuk pekan-pekan olahraga. Sebenarnya bibitnya dari situlah sebenarnya. Nah, yang hasil dari sini itu baru dibina oleh pengurus cabang olahraga masing-masing kalau sudah berprestasi. Nah, sebenarnya dari pelajar sama anu ini ngangkat nama juga ketika ke jurnas popsi apa kan. Nah, itu sebenarnya dari bibit pelajar ini lah kalau memang mau mencetak prestasi sebenarnya. Tapi pembinaannya harus berkesinambungan. Artinya ini adalah tugas yang berat ya bagi Pak Zazuli di awal Dinas Pemuda Olahraga yang terbentuk ya, berpisah dari dinas sebelumnya ya Pak ya, seperti itu. Oke, ada sebelum menjadi dinas ini berpisah sendiri Pak dengan Dinas Pemuda Olahraga, sempat kepikiran trik apa untuk olahraga selain gemar sendiri? Terutama kita lihat di Palembang ini banyak sekali kegiatan event olahraga regional bahkan internasional sudah 39 lebih. Seperti olahraga Palembang, seperti apa kontribusinya akhirnya? Benar sekali. Ya, yang jelas gini, kalau kita bicara masalah olahraga itu, ya olahraga kan banyak. Ada memang yang olahraga sifatnya olahraga prestasi. Ada olahraga yang sebenarnya bukan olahraga prestasi, tapi lebih ke freestyle. Dan kadang ini apa tuh komunitasnya juga banyak gitu Iya, kan. banyak sekali. Ada yang jago ngolah apa tuh bola basket, tapi begitu main basket dia tidak bisa, gitu kan? Jagonya cuma dribble aja ya Pak? Iya, dia kan banyak macam apa istilahnya freestyle apa ya? Freestyle ya. Mainkan ngecek bola pinter gitu kan. Tapi untuk, nah ini sebenarnya dari apa tuh kegemaran ini sebenarnya sudah tumbuh sebenarnya Kegemaran olahraga itu sudah tumbuh.
Dan mungkin kalau skill yang ini itu bisa diasah untuk oleh pengurus cabang ke lingkup olahraga prestasinya, mungkin itu ya katakanlah sesuatu hal yang positif. Karena memang skill itu dibutuhkan, tapi mungkin kadang dia secara individu dia menguasai. Tapi kan kalau permainan itu kan tim. Nggak bisa istilahnya individu terampil, tapi secara tim nggak kompak juga. Nah mungkin ini yang perlu diasah oleh pengurus cabang. Jadi sejogianya Palembang ini menjadi sumber atlet Sumatera Selatan sebenarnya. Karena anunya banyak, penggemarnya banyak, sarana ada, pelatih cukup. Sebenarnya wajar kalau Palembang ini menjuarai Porpro. Tapi kan kadang-kadang kalah dengan daerah lain, bukan pernah ngalah kan. Nah ini jadi tanda tanya. Tapi memang ada faktor kadang-kadang jual beli atlet. Itu di Sumsel ini sudah mulai jual beli atlet. Laris ya. Atlet Palembang ditarik ke sana, akhirnya Palembang nol. Ini juga entah apa penyebabnya. Palembang juga harus introspeksi. Daerah lain juga mesti introspeksi dari sisi pembinaan gitu kan. Jadi pelajaran bagi kita juga sebenarnya kan. Tapi tidak tahu apa peranan ini. Hal ini kadang kan dikarenakan oleh olahraga itu sekarang ini bukannya semangat olahraga yang kita junjung, tapi prestasi medalinya itu. Jadi untuk mendapatkan medali itu terkadang ada beberapa daerah yang sama bonus. Sama bonus ya. Padahal harus mereka janjikan bonus besar kan. Ibarat sekolah itu yang dikejar itu ijazahnya. Bukan bagaimana kemampuan, bagaimana putra daerah itu bisa menjadi atlet nasional. Tapi dia kadang dari Jawa Barat ada yang masuk gitu kan. Jadi atlet atas nama kabupaten ini. Yang penting pas pekan olahraga provinsi dapat tidak terpikir. Dia itu pulang dia kan. Tidak terpikir bagaimana ke depan putra daerah ini yang terangkat. Nah ini itu kadang masalah prestise lah katakanlah. Istilahnya masalah balik ke hati nurani juga ya. Apakah ingin lebih membela daerah asal kelahiran atau lebih mengincar yang lain? Ya hal-hal seperti ini sebenarnya ini istilahnya kontraproduktif dengan semangat olahraga. Karena intinya kalau kita di dinas olahraga ini bagaimana putra daerah Palembang, Palembang yang domisili Palembang dia yang akan mewakili Palembang. Lebih bangga menjadi dari Palembang sendiri kali ya Pak sebenarnya. Untuk mencari bibit nih Pak, tentunya untuk mendapatkan prestasi tentunya kita harus cari nih bibit-bibit yang baik nih. Adakah program untuk membina bibit-bibit yang akan membangun Palembang untuk lebih berprestasi lagi? Ya, untuk dapat mencari bibit-bibit tentunya kita harus memperbanyak event-event pertandingan lah. Karena dari event-event seperti inilah nanti akan muncul yang mulai dari kelurahan, kecamatan. Jadi dari situlah. Jadi semakin banyak event olahraga yang kita laksanakan, kita selenggarakan, itu insya Allah akan terlihat bibit-bibit yang yang layak untuk diasah. Bibit dan penonton Tapi itu tadi semuanya harus semuanya bersemangat untuk olahraga, baik masyarakat maupun atlet itu harus sama-sama saling mendukung, saling mensupport saling mendukung. Oke. Baiklah, kita undang kembali para pemirsa untuk menelpon di 0711366666 atau di 0711364111 yang kita akan bahas mengenai olahraga di Kota Palembang. Tapi kalau mau bahas soal Sumsel boleh, karena ada Pak Kur. Kita ada pengamat olahraga tentunya. Ya, yang tentunya sudah tidak kita ragukan lagi. Iya. Untuk ini nih Pak, program pembinaan olahraga, mungkin menurut Bapak apa nih sebagai pengamat olahraga yang sudah terlaksana sekarang mungkin? Tidak, sebenarnya kalau program itu bagus semua. Mereka itu kan waktu umpama KONI itu kalau dari segi prestasi kan, waktu rapat kerja atau rapat koordinasi itu kan pengurus-pengurus daerah itu harus majukan program. Program apa? Penataran pelatih, pengiriman atlet, kan, penataran wasit, kan. Nah itu masuk program semua. Tapi memang programnya sudah bagus, tapi jalannya yang agak tersendat-sendat itu. Apa itu Pak yang tersendat-sendat itu? Jalannya tersendat-sendat. Faktornya dana. Oh, kembali lagi ke dana? Kembali ke dana. Omong kosong lah kalau ada dana. Seperti lagu ada uang abang saya ya. Menjadi permasalahan utama juga ya bisa dibilang ya Pak. Itu. Jadi faktor dana itu sangat menentukan. Nah, mending kalau ada pengurus daerah olahraga itu dia yang ada motivasi sekarang tuh supaya ketua-ketua Pengprov itu
kepala dinas Ya betul. atau kepala apalah, pokoknya kepala Dirut Pusri. Kalau dulu kan itu agak maju juga ketika mau contoh Pusri itu kan. Dulu dia banyak jadi sponsor, tapi sekarang dengan perubahan struktur akhirnya habis. Iya. Dulu tuh kan badminton, sepak bola, Pusri Galatama, karate, banyak di situ cabang-cabang olahraga yang disponsori. Tapi karena perubahan struktur, jadi akhirnya kemudian ya ekonomi kan, faktor ekonomi juga tentukan, karena peran Pusri itu jadi berkurang, akhirnya beberapa cabur itu mundur sekarang, ada binanya lagi. Nah itu salah satu. Jadi orang juga sekarang perusahaan-perusahaan ini agak takut jadi sponsor itu. Kenapa? Ya karena takutnya ada kesalahan. Terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan ya Pak ya. Artinya ada kekhawatiran juga kan, karena dana itu kan prosedurnya apa benar atau enggak kadang-kadang kan. Nah itu jadi perusahaan-perusahaan daripada nanggung resiko, sudahlah katanya ngurangi resiko ya dah. Benar-benar. Nah, itu yang bahayanya Pak sponsor sekarang. mencari Kecuali perusahaan-perusahaan rokok, umpama itu kan yang memang ada biaya promosinya. Nah dia menggunakan biaya promosi itulah Pak. Kalau dinas instansi kan akan susah sekarang. Oke. Menyambung tali dari pernyataan dari pengamat kita ya Pak Zazuli, sepertinya olahraga sebenarnya sangat membutuhkan pihak swasta ataupun pihak luar di luar pemerintah. Tetapi nanti kita akan tanya seperti apa sebenarnya efektifkah langkah seperti itu untuk meningkatkan pembinaan olahraga di Kota Palembang. Setelah jeda yang satu ini ya Pak Zazuli, kita akan tetap kembali lagi pemirsa, tetaplah di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Kami telah beriklan di Sriwijaya TV, running test iklan Jitu dengan harga yang murah. Jangan ragukan, Beriklan di Sriwijaya TV. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan saat ini sudah terhubung langsung ini dengan penelpon ada Bapak Suprapto di kilometer 12. Halo, selamat malam Pak Suprapto. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, baiklah Pak. Silakan Pak, ada yang ditanyakan soal dunia olahraga di Kota Palembang. Mas Adi, terima kasih sebelumnya Mas. Iya, silakan. Ya Pak, ini kan saya salah satu pecinta olahraga Pak. Soalnya kan olahraga juga bisa mengharumkan nama bangsa sih Pak. Nah ini mengenai ini Pak, kemarin kan kita, kalau saya rasa sih gagal di acara yang SEA Games kemarin nih Pak.
kita jatuh di posisi 5 kalau nggak salah. SEA Games. Nah itu kalau dari pemerintah daerah sendiri sih Pak, itu ada nggak Mbak untuk calon-calon bibit atau pelatihan atau pencarian calon bibit yang terbaik itu Pak? Kita kan juga ini bangsa Indonesia kan Pak, sekitar 250 juta rakyat nih Pak. Masa sih nggak ada salah satu aja sih yang bisa mengandung ini, bisa potensi yang gede itu Pak? Bukan hanya di mungkin SEA Games, mungkin untuk Asian Games-nya Pak. Baik. Itu aja Pak. Kasih Pak. Selamat Baik, malam. terima kasih Bapak Suprapto. Silakan Bapak. Pak Kurnati ini artinya. Terlebih dahulu. Iya. Tapi nanti Pak Zazuli kita minta pandangannya juga ya Pak ya. Saya kemarin nonton sepak bola Indonesia Vietnam. Iya. Apa Vietnam itu? Yang di U18 atau yang di SEA Games? U16. U16. Vietnam itu kan negara baru, penduduknya berapa? Iya. Kalau mau banding-banding dengan Indonesia yang setelah sekian puluh juta, sekian puluh tahun. Nah, jadi tanda tanya kita, kenapa kok bisa gitu? Kenapa bisa mereka ngalahkan kita 3-0 kan? Iya. Ngalahkan kita 3-0 sampai. Nah, kan lucu itu sebenarnya kalau menurut ukuran Pak Prapto tadi. Iya. Nah, tapi itu kan seperti kata Pak Zazuli tadi, itu tergantung dari diri kita, bagaimana kita berniat gitu kan, berniat meningkatkan prestasi olahraga itu. Jadi dari diri kita dulu. Nah, itu kadang-kadang memang banyak hambatan gitu ketika kita ingin mencapai prestasi itu. Salah satunya faktor itu tadi kan. Dana tadi. Iya, dana. Karena di situ kan harus ada gizi, harus ada pendukungan kalau pelajar dia harus masuk sekolah olahraga atau kemudian masuk Ragunan. Nah, sedangkan macam bulu tangkis itu aja kan sudah hebat bener, sponsornya banyak gitu kan. Gagal juga kan artinya kan. Nah, bulu tangkis itu kan kita meraja selama ini berpuluh-puluh tahun kan. Sekarang sudah muncul dari mana-mana, dari Spanyol, dari Taiwan negara kecil, Hong Kong sudah bisa juara. Hong Kong itu berapa penduduknya kok kecil nih, Taiwan sudah bisa dipegang juara ngalahkan kita Indonesia. Jadi memang susah Pak tahu kita. Bukan ukurannya bukan dari sana ya. Nah, jadi mereka itu kayak di Tiongkok. Saya pernah ngeliput Asian Games Beijing tahun 90. Kita dengan wartawan gitu. Jadi mereka itu terjepit gitu kan di negara komunis itu. Jadi dari terjepit itu timbul motivasi yang kuat gitu, ingin menonjol gitu kan. Jadi dari seleksi itu mereka harus mengalahkan banyak gitu kan dengan motivasi. Nggak ada waktu itu gizi-gizian bonus mereka katanya karena terjepit oleh keadaan kemiskinan malah mereka muncul gitu. Nah itu. Nah kalau kita ini kan tidak terjepit lagi atlet-atlet kita nih kan sudah sponsor banyak, bulu tangkis sama sepak bola. Apalagi tenis sudah ada sponsor semua, jadi itu juga. Nah bulu tangkis kan ada Jarum, sudah untung itu kan artinya dari situ. Nah kalau menurut tadi agak payah kita kalau mau membandingkan kenapa. Saya juga berpikir ketika nonton Vietnam kalah kita. Vietnam itu baru merdeka kan? Iya betul. Oke. Kita ada penelpon lagi Bapak, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam dengan Bapak Rusdi di Banyuasin, silakan. Ya, selamat malam Mbak Nati Abdullah. Ya. Selamat malam. Dari Spora, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan, Pembinaan prestasi, Pak. Judul kita hari ini. Iya. Bagaimana kita akan membina prestasi akan maju kalau kesejahteraan atlet itu tidak dipenuhi. Banyak sekarang atlet-atlet itu sudah berprestasi, setelah itu ditinggalkan, dilupakan, sehingga banyak hengkang ke daerah lain. Ini yang menjadi problem. Itu Pak Kadispora. Banyak atlet Palembang hijrah ke daerah-daerah, dibeli. Itu prestasi bukan. Namun kedua, yang menjadi masalah sekarang ini olahraga kita ini dibawa ke politik. Ini yang jadi problema Pak Unat Abdullah ya. Saya juga dulu saya mantan manajer di PS Banyuasin di Banyuasin. Nah, itulah saya bilang tadi kalau sudah politik udah dibawa di olahraga udah sulit. Jadi pembinaan prestasi olahraga ini akan maju. Pertama, apa kata Pak Abdullah tadi, itu dulu finansial. Bapak angkat. Selama ini di daerah-daerah boro-boro bawa angkat. Ya membantu sponsornya sulit Pak. Saya waktu PS Banyuasin dulu dana pribadi kadang-kadang ya dana bantu-bantu kawan sehingga bisa divisi utama. Ya ini yang menjadi permasalahan di Sumatera Selatan lah terutama ini. Banyak sekarang Bapak lihat aja banyak atlet lari ke luar daerah loh Pak. Di PON kemarin banyak lari. Nah sekarang ini banyak atlet-atlet di Palembang ini atau banyak lari juga ke daerah. Pop-prop ini akan datang muncul. Karena apa? Di sinilah nggak ada Bapak angkat di daerah-daerah itu sehingga pembinaannya tidak muncul. Sebenarnya banyak loh atlet di daerah Pak. Kalau Bapak angkat banyak di pusat daerah-daerah di Banyuasin banyak Pak.
Ada ratusan perusahaan, mengapa pejabat-pejabat tidak bisa membina? Oke, baiklah. Saya Itu pikir ya Pak Rusdi ya. yang perlu sekali Pak. Terima kasih Pak dan Iya, beberapa oke, baik. Kadispora. Selamat malam. Terima kasih. Baiklah, kita ke Silakan, Bapak. Pak Zazuli terlebih dahulu Pak. Iya. Ini mengenai atlet berprestasi kemudian dilupakan. Lupakan. Nah, Silakan Pak. Pindah ke daerah dia. pindah ke daerah akhirnya berlari. Apakah Jadi kalau- terjadi seperti itu juga di Palembang? Kalau saya mungkin kalau mau mengatakan itu iya atau tidak, secara persisnya itu saya nggak punya data. Tapi yang jelas ini kalau saya pandangan saya, karena saya sebelum apa itu di Dispora itu kan banyak juga. Nah, intinya cuma satu. Apa? Bagaimana tingkat serius kita menjalani profesi. Oh, artinya kembali ke individu itu Iya. sendiri. Jadi kalau kita memang yakin sepak bola ini adalah apa tuh masa depan kita memang role-nya sepak bola. Kita ambil contoh lah katakanlah untuk apa tuh di luar. Iya. Namanya atlet itu ada batas usia. Ada batas usia tidak produktif lagi. Oke. Nah, kebanyakan di kita menjadi atlet itu targetnya menjadi pegawai BUMN. Oh, Menjadi pemikirannya pegawai. sudah beda ya. Pemikiran ke sana Pak ya. Guru Nah, kalau di luar itu beda. Dia kalau aku selesai jadi pemain bola, aku mau dirikan klub. Atau sekolah. Jadi memang seperti memang itu. apa itu istilahnya, memang di jiwanya itu memang tertanam apa itu. Sama seperti saya dulu kalau ngurusi masalah seni gitu kan. Iya. Kita pernah bertanya dengan itu yang katakanlah yang orkes di kampung itu ya. Iya, iya. Itu kan kita tanya berapa biaya apa itu disewa orang untuk apa itu tampil. Paling 5 juta Pak. Biaya Bagi? kamu? Wah lebih Pak. Tapi biaya kami kadang mencapai 7 juta. Loh kok mau? Ini hobi Pak. Ini hidup kami. Jadi bagi kami yang penting kesempatan kami untuk tampil. Sehingga kami bisa mengekspresikan kemampuan kami lebih baik dan lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya dituntut untuk para atlet-atlet juga Seharusnya seperti itu. itu. Harusnya. Jadi kita harusnya berpikirnya kalau memang kita fokus ingin apa tuh berkecimpung di dunia olahraga, ya jadilah kita olahragawan sejati. Nggak usah kita pikirkan yang lain. Sehingga tampilan kita akan bagus. Sesudah itu selesai era produktif, mungkin kalau bisa jadi pelatih, jadi pelatih. Jadi bisa jadi pengamat olahraga, pengamat olahraga. Bisa menulis jadi wartawan olahraga. Memang fokus kita ke situ seperti itu. Jadi kita enggak lagi berpikir setelah aku jadi atlet, masa depan aku seperti apa. Ya kan? Iya. Ibarat itu kalau kita beribadah itu, ngapain aku sholatnya besok, apa itu? Ngapain aku kerja keras, kok besok juga aku mati. Nah, kalau bisa sih, sesuai dengannya. Apa tuh? Kalau kita ibadah, seolah-olah kita akan mati besok. Kalau kita urusan dunia, seolah-olah hidup selama. Jadi kita berpikir positif. Oke. Jadi sama. Nah, kalau pengamatannya seperti kebanyakan dari kita seperti itu pola pikirnya. Nah, kalau seperti Pak ini kan selesai ini jadi penulis. Silakan apa tuh jadi pengamat. Sehingga kontribusinya di bidang olahraga tetap ada walaupun usianya sudah 71 tahun. 71 tahun Pak. Pak Jazil membocorkan 70 berapa Pak? 73. 73 di revisi. Tambah 2 Saya berarti muda ya. sedikit ya. Nah, menurut Bapak Kurnati sendiri bagaimana nih dari pertanyaan Pak Rusdi tadi? Tadi Iya, juga ada pembinaan tentang finansial nih, katanya disinggung sama politik juga. Bagaimana Pak? Kalau politik tuh agak susah saya nyimpul kayaknya kan. Saya tidak tahu ngambil dari mana karena saya selama terjun di keolahragaan ini tidak ada politik itu sebenarnya kan. Di dunia olahraga. Iya, kalau orang mau politik silakan, tapi pengamatan saya sampai hari ini tidak ada. Cuman kalau ini sangat tergantung dengan figur anunya ya, Sumpama bupati itu senang olahraga deh. Nah, itu biasanya maju olahraganya tuh. Atau wali kotanya senang olahraga, maju dia. Ada paling tidak dia membuat program, membuat ke koni daerahnya itu buat program katanya. Kenapa? Justru kadang-kadang prestisi juga dikejar kan. Iya. Kalau dalam porprov mereka berebut mau jadi jadi juara umum kan. Iya. Nah, itulah salah satu tadi pembelian atlet. Nah, tapi kenapa atlet lari? Memang kalau pembinaan di daerah ini ndak memenuhi syarat, memang kadang-kadang mereka lari memang. Artinya tuh biaya latihan. Atau dari Palembang yang banyak lari kemana-mana itu kan. Di Palembang sendiri kadang-kadang mungkin kurang perhatian gitu, kemungkinan kan.
Ya kalau ada perhatiannya cukup, umpama apa, saya yakin tidak akan lari. Benar. Atlet itu saya masih percaya mereka punya profesionalnya ya, sebagai olahraga tuh. Tapi tidak bisa profesional aja karena ini harus didukung artinya. Harus didukung kalau mereka latihan umpama olahraga berat, angkat besi umpama, itu dia perlu berapa kalori, harus makan apa, daging, susu semua. Dari mana mereka? Kalau mereka, saya pernah ngelihat dulu latihan angkat besi di situ, di Sport Hall waktu itu masih belum jadi itu. Besar sekali biayanya, daging semua apa kan. Nah itu, justru itu pernah juga ketika PON di Jakarta, dia ditargetkan Sumsel punya harus merebut medali emas. Tidak perlu saya sebut namanya, saya ngalamin itu. Tapi ketika PON, bonus kita kecil, 50 juta. Nah, Jabar ini ngasih 200 juta atletnya kalau dapat emas. Padahal emas ini sudah di tangan kita ini. Sudah di tangan kita. Akhirnya karena 3 angkatan itu, 3 angkatan, akhirnya dia ngasihkan salah satu angkatan itu. Sehingga dia dapat medali emas. Nah, dia berbagi ini. Udah ada itu. Artinya ada kerjasama antara. Ada itu. Saya di Sumsel juga dulu atlet catur gitu juga. Dia ngalah ngasih poin. Ngasih poin, remis kan jadi setengah-setengah. Orang yang itu jadi juara, dia nomor 2. Di situ bonusnya 500 juta kan. Di sini kita 50 juta. Nah, di sana dapat 500 bagi. Udah ada itu. Memang ketidakjujuran ada juga seperti yang kata Bapak tadi. Agak sulit ya artinya untuk menghindari hal tersebut ya. Agak sulit. Itu sama dengan sekarang yang dicurigai kan ngatur skor apa sepak bola apa itu. Oke, nanti di tahun 2018 kita ada Asian Games, Pak. Nanti kita bahas juga tentang itu, tapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngopi 45. Banyak cara untuk berbuat baik, salah satunya dengan menjadi peserta JKN KIS dan menjaga kesehatan. Dengan begitu, Anda telah berbuat baik bagi sesama. Ayo, daftar menjadi peserta JKN KIS. Mudah kok, dengan gotong royong semua tertolong. Anda punya usaha, promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Kami telah beriklan di Sriwijaya TV, running test iklan Jitu dengan harga yang murah. Jangan ragukan, beriklan di Sriwijaya TV. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Baiklah pemirsa, kembali di Ngopi 45 dan saat ini sudah di segmen terakhir. Pembahasan kita mengenai seperti apa sebenarnya prestasi olahraga di Kota Palembang. Dan Anda masih bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Baik, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang Asian Games di tahun 2018 nih Pak. Kan Sumsel akan menjadi bagian nih, menjadi tuan rumah. Apakah ini dapat menjadi awal prestasi nih untuk Palembang sendiri? Sebenarnya kalau berkaitan dengan prestasi, sebenarnya kita patok awal itu bukan dari penyelenggaraan Asian Games ini. Sebenarnya dari penyelenggaraan PON ke-16 itu kita sudah istilahnya menggaungkan bahwa ini akan berdampak kepada pembinaan keolahragaan di Kota Palembang.
kita berharap dengan diselenggaranya event-event olahraga berskala nasional, regional, internasional yang di Kota Palembang itu akan memacu motivasi masyarakat untuk berolahraga. Nah, itu sebenarnya harapan kita lebih ke situ. Nah, tentunya untuk apa itu? Mempertahankan antusiasme masyarakat berolahraga pasca Asian Games. Nah, itu yang apa tuh? Yang lebih perlu lagi hasilnya tuh ya. Karena walaupun bagaimanapun Asian Games ini kan kita tidak bisa ada egosentris. Ada paling enggak, kita bicara sekarang Indonesia gitu kan. Nah, cuman dari perhelatan olahraga ini mampu tidak kita nanti masyarakat itu akan termotivasi lagi untuk berolahraga lebih baik lagi. Nanti mungkin di situ dia melihatkan atlet-atlet kelas tingkat Asia yang berprestasi, permainannya bagus. Nah, ini harapan kita ini memotivasi atlet-atlet junior kita, masyarakat kita untuk juga memiliki kemampuan seperti itu. Sehingga kehidupan berolahraga di Kota Palembang itu akan semakin subur. Dan meningkat artinya dunia olahraga di Kota Palembang. Artinya harapannya dengan event internasional ini dapat dilihat oleh para bibit-bibit ini tadi ya Pak ya, untuk semangat. Seperti itu. Dari Pak Kurnati seperti apa Pak Asian Games? Kita sudah dibilang dari awal bahwa Sumatera Selatan selalu sukses penyelenggaraan. Iya, sukses. Saya yakin sukses itu. Tapi ya seperti harapan Bapak tadi barangkali untuk meningkatkan partisipasi dan masyarakat ini. Bagaimana kalau tiket-tiketnya itu digratiskan nanti masyarakat? Nah, itu bagus. Yang nonton ya Pak ya. Jadi makin banyak yang nonton, jadi semakin semangat lagi. Artinya gratis gitu kan. Semua event itu gratis artinya. Yang ada di Palembang ini itu pun cabur-caburnya sudah ditentukan. Cabur-cabur yang ada di Sumsel ini, yang diselenggarakan di Palembang ini kurang menarik sebenarnya. Kalau tambah dipakai biaya, tambah dan nonton Sumsel. Betul. Kalau digratiskan kemungkinan, karena itu perlu sosialisasi gitu. Saya lebih setuju gratis. Saya yakin sukses itu. Kalau penyelenggaraan kita yakin kemampuan rakyat Sumsel ini tidak perlu diragukan lagi gitu kan, sukses. Makanya kalau pemberdayaan ekonomi juga mungkin sudah apalagi di Kota Palembang kan seluruh dinas instansi yang produktif bisa ikut berpartisipasi. Saya yakin kalau prestasi itu urusannya nasional. Nah, bagaimana tadi menggalakkan rakyat ini tadi kan, termasuk atlet-atlet yang lain itu kan kalau digratiskan mau dia. Saya umpama hobi bulu tangkis. Kalau di tempat basket digratiskan saya mau nonton gitu kan. Artinya kemana-mana. Yakinlah rakyat mau nonton asal gratis si Asian Games itu. Kalaupun tidak gratis murah gitu. Masih ada celah ya. Tapi kalau dari Pak Kurati pokoknya gratis Pak. Saya setuju gratis. Gratis ini ya. Nah, untuk program Dispora sendiri nih Pak, program kedepannya untuk membangun prestasi olahraga gimana nih Pak? Yang jelas kalau untuk membangun prestasi olahraga ya memang kita ini sekarang ini istilahnya kembali ke titik nol dulu lah. Dalam artian program yang saya buat untuk 2018 itu lebih bagaimana kita mengukur bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita prestasi olahraga kita bagus. Nah, ini langkah awal itu yang kita menginventaris berapa sih jumlah sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Palembang ini, apakah cukup signifikan untuk mengolahragakan masyarakat. Selanjutnya ke depan mungkin bagaimana kondisi lapangan olahraga kita ini sudah standar apa belum? Nah, mungkin itu kita harus bertahap ya, karena kita tuh tidak bisa istilahnya membangun itu langsung ke hilirnya. Ya, kalau hulunya tidak menunjang itu omong kosong lah. Nah, kalau saya metode seperti itu. Tetap kita harus kalau memang hulunya sudah bagus, ya tidak apa-apa kita teruskan gitu kan. Tapi kalau dari hulunya sudah tidak mungkin pondasi awalnya tidak akan kuat untuk kita naik ke atas, ya harus pondasi kita kuatkan dulu. Saya nanya dikit Pak, kalau atlet-atlet pelajar yang berprestasi itu diinventarisir enggak Pak? Nah, itu yang yang inginnya saya harus terinventarisir. Iya, dari kejuaraan-kejuaraan Popsi. Karena terkadang kelemahan kita ini, kita menganggap namanya data itu seperti hal yang tidak perlu gitu kan. Padahal itulah tolok ukur kita bekerja. Nah, ini Pak Jazuli baru sebulan menjabat sudah ada PR nih dari pengamat olahraga kita ya. Dari senior sudah memberikan masukan seperti kasihan, Bang. Belum genap 1 bulan ya Belum Pak genap Jazuli 1 bulan, kurang 1 hari kata Pak Jazuli tadi ya. Dari kembali ke Pak Kurnati. Pak Kurnati, dunia olahraga di Indonesia kita lihat, saya ingin sedikit mengarah ke SEA Games ya Pak ya. Kemarin SEA Games yang lalu di Malaysia.
kita melihat bahwa banyak gejolak di SEA Games. Ada beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tuan rumah seperti itu, mencurangi negara-negara lainnya seperti itu. Khususnya Indonesia. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, berdasarkan pengamatan Pak Kurnati pernah sebagai wartawan olahraga juga, apakah Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dalam tanda kutip suka menghalalkan seperti itu sebagai tuan rumah momennya? Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Pasti ada. Tapi ada. Sebagai tuan rumah, itu kadang-kadang ada keuntungan gitu, sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara juga kadang-kadang ada untung. Artinya tuh, ya wasit gimana? Kadang-kadang kan dia memang harus netral kan. Tapi kadang-kadang dalam pertandingan tuh kelihatan gitu kan. Umpama dalam sepak bola ya, kita lihat itu offside, kata wasit enggak kan? Iya, kita lihat bola itu kan mestinya offset. Kalau ngelihat pemain yang sudah mendahului beberapa pemain, bola belum datang itu sudah offset. Nah, tapi kan kadang-kadang tidak offset. Jadi ada tanda tanya kepada kita. Nah, itu ternyata kadang-kadang ya ada faktor non teknis itu. Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ada yang ada kalau tuan rumah itu. Tuan rumah itu ada pasti. Tidak menutup kemungkinan. Jadi dimaklumi kan. Dimaklumi ya. Iya, karena kita lihatlah pertandingan gitu kan. Ada protes sampai kan sebenarnya kalau melawan tuan rumah itu kadang-kadang tidak guna protes itu sebenarnya. Nah, saya ke Pak Jazuli. Pak Jazuli, sudah dijelaskan juga tadi bahwa mengenai Dispora sendiri merupakan pencari bibit dan hasilnya akan diserahkan kepada KONI. Seperti apa korelasi ataupun kerjasama ke KONI sendiri terhadap bibit ini? Nah, sebenarnya bukan kita mencari bibit dan diserahkan. Nah, kita istilah itu menampilkan pertandingan event yang kita harapkan akan muncul bibit-bibit dan bibit ini akan dilirik gitu oleh KONI. Artinya ya, karena, pemancing saja. Iya, karena untuk tahu ini atlet punya potensi atau tidak, tentunya ada pakarnya. Dan kita di dinas sebenarnya tidak ada kemampuan, bukan tidak ada sih, kemampuannya itu mungkin tidak optimal kalau untuk mencari bibit. Tapi kita menyelenggarakan kegiatan yang diharapkan akan muncul bibit, itu harapan kita apa yang muncul itu dilirik dan ditangkap oleh pembina olahraga. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang Dispora mesti menyelenggarakan kejuaraan popsi kota ya begitu ya. Kalau dulu kan masih masuk Disdik ya. Masih digabung waktu itu kan. Nah, sekarang mereka sendiri. Jadi lebih terarah barangkali hasilnya juga terfokuskan. Bisa didata dari situ kan. Kalau selama ini kan di mana datanya? Dalam waktu dekat Palembang akan mengadakan apa, Pak? Yang jelas kalau untuk ini dalam waktu dekat ini karena keterkaitan juga dengan apa itu? Dengan penganggaran dan sudah akan diselenggarakan olahraga provinsi, mungkin kita fokus ke situ dulu. Ke situ dulu fokusnya ya. Wah, ini semogalah Kota Palembang ya, artinya juga jadi juara Porprov ya, dan juga para atletnya nanti bisa menunjang untuk ke PON Sumsel waktu Sumsel seperti itu. Sekali. Baik, Bapak terima kasih sudah berkenan untuk berbicara dengan para pemirsa juga bersama Ngopi 45 dan terima kasih sukses terus untuk Dispora dan juga terima kasih untuk Bapak Kurnati Abdullah sebagai pengamat olahraga Pak ya. Sukses. Luar biasa Pak Kurnati. Luar biasa. Terus amati terus ya Pak ya olahraga kita. Pak, ya tetap semangat tentunya ya Pak ya. Oke, pemirsa tanpa terasa sudah 1 jam kita di Ngopi 45 ya Rizky ya. Benar. Banyak sekali perbincangan mengenai dunia olahraga di Kota Palembang yang tentunya kita sebentar lagi di tahun depan akan kehadiran event akbar luar biasa Asian Games. Asian Games 2018 ya. Tentunya kita harus siap juga nih menjadi tuan rumah, apalagi kita sebagai warga Palembang sendiri. Betul. Yang saya kutip, yang saya dapatkan dari Pak Zazuli dan juga Pak Kurnati adalah kita sebagai masyarakat harus mensupport, harus mensupport ya Pak ya, dan juga kita harus gemar dengan olahraga karena itu untuk nama Indonesia juga loh, dan untuk nama Palembang lainnya. Saling mendukung juga nih, jadi nggak saling menuntut, jadi saling mendukung agar lebih baik lagi nih prestasi sendiri di Kota Palembang. Oke, baiklah terima kasih atas waktunya Pak ya. Dan pemirsa saya Dera Tanzil Ibrahim.